Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Oke, di siang yang cerah ini, di kelas 7 ini, Miss ingin sedikit bercerita tentang sebuah kamar yang kotor banget. Kamar kalian bersih atau kotor? Bersih. Coba ya, kalau misalnya kalian lihat yang satu ini. Coba. Nah, bagus gak gambarnya? Bagus. Bagus gak kamarnya? Enggak deh. Rapi tapi berantakan. Rapi apanya? Ini tuh ada yang jatuh. Berantakan gak bukunya? Alat tulis berantakan? Berantakan. Tapi walaupun dia berantakan, dia mengaji guys tuh. Tapi tetap ya, kebersihan sebagian daripada iman. Oke, kira-kira kalau kamar kalian kayak gini, apa yang harus dilakukan? Bersih-bersih. Oke, nah untuk ngebersihin kamar biasanya kalian ngapain dulu? Nyapu, ada lagi? Coba, sebentar, tadi Mayang nyapu, Airin ngapain? Mayang, siapa Risca ngapain? Dirapihin. Ngapain Arlinda? Dipel. Oke, dipel, dirapihin, disapuin. Tapi semuanya harus tersusun rapi nggak? Oke. Tapi di sini kayaknya paling berantakan apa ya? Kasur ya. Buku juga ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita susun dan dirapihkan, contohnya kayak gini. Yang pertama apa? Kumpulkan pakaian kotor, rapihkan buku dan alat tulis, tata tempat tidur, sapu atau pelan lantai. Kira-kira seperti inilah susunannya. Kalau misalnya nih udah kayak gini, kemudian susunannya seperti ini, apakah akan rapi? Rapi. Oke, kalian mau pakai sepatu apa dulu? Oke, terus seperti itu ya. Jadi segala sesuatu itu ada susunannya, ada tahapannya, dan ada hasil yang dari susunan tersebut. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang mengenal berpikir komputasional. Ada yang udah pernah dengar? Komputasi, kompu apa? Komputer. Kalau komputer, biasanya komputer tuh apa identiknya? Internet apa lagi? Jaringan, oke. Nah, kira-kira kalian mau nggak punya otak seperti komputer? Nah, berarti ketika kalian pengen pinter seperti komputer, atau misalkan menjadi programmer, atau mau jadi seseorang yang ahli dalam komputer, berarti kalian harus berpikir secara komputasional. Apa? Komputasional. Oke, jangan kebalik ya. Jadi komputasional itu adalah kita memecahkan masalah-masalah, dibagi-bagi, kemudian ketika masalah itu sudah dibagi-bagi, disusun lalu menjadi sebuah solusi yang bagus. Atau masalah besar jadi tugas-tugas kecil yang teratur dan masuk akal. Kerja bakti. Coba Miss mau nanya, kerja bakti di ISPAL ada apa aja? Oke. Cukup. Nah, misalnya Afifah kebagian beresin kamar mandi. Apakah Afifah kebagian ngepel aula juga? Enggak. Jadi terbagi-bagi. Seperti itulah. Ya, contoh lagi. Nah, di sini berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, pengaturan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, dekomposisi. Dekomposisi itu ibaratnya kita pecah jadi kecil-kecil, dipotong kecil-kecil, dibagi menjadi kecil-kecil. Kita memecah masalah, misalnya tadi beresin kamar, ada buang sampah, ada apa lagi? Ada nyapu. Terus? Nah, jadi anggaplah komputasional itu adalah membereskan kamar. Nah, dekomposisi adalah dibagi-bagilah, beresin kamar itu harus ini. Paham semua? Paham. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada pengaturan pola. Mencari kesamaan atau pola benda-benda yang ada. Rak buku, apakah harus ditaruh di tempat pakaian kotor? Iya. Rak buku ada di mana? Di
Di tempat buku. Terus tempat pensil harusnya ada di mana? Ya, jadi diblok-blokin atau disesuaikan dengan tempatnya. Tempatnya masing-masing. Jadi polanya teratur. Selanjutnya yang ketiga ada abstraksi. Bukan atraksi ya, abstraksi. Fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak relevan. Gitu. Contoh lagi, kalian tadi lagi beresin buku. Apakah disusun berdasarkan warna? Ya. Kalau berdasarkan ukuran biasanya ya, tapi kalau warna biasanya enggak. Kayak gitu. Terus kalau misalnya masukin pakaian kotor, pakaian kotor yang cakep-cakep dulu baru yang bagus-bagus. Begitu enggak? Yang penting masuk ke semua pakaian gitu. Jadi nggak usah mikirin yang enggak gitu. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Paham ya? Selanjutnya algoritma. Nah, habis ini buang sampah dulu, kumpulkan pakaian dan seterusnya. Algoritma ini ibaratnya pengakhiran dari tahapan beresin kamar. Udah dikumpulin sampahnya dibuang nggak? Terus habis itu pakaian kotor dicuci nggak? Nah, jadi ibaratnya tahap akhirnya itu namanya algoritma seperti itu. Apa aja tadi? Deposisi, pengaturan pola, abstraksi, algoritma. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya siapa di sini yang main Instagram? Saya. Main TikTok? Saya. Terus main Facebook? Nah, suka ngeliat kan ada in my life sebagai vlogger yang mau pergi syuting misalnya gitu. Biasanya dia pertama kali ngapain? Dandan. Ada adegan bangun tidur nggak? Ada adegan beresin kamar nggak? Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian sudah pinter nih berpikir secara komputasional, kemudian kalian harus menjadi siswa atau siswi yang bisa memproduksi konten yang baik dan benar. Kayak gitu. Nah, kayak tadi nih, misalnya kalian udah bikin nih, saya mau bikin naruh kamera di ujung, misalnya gitu. Terus saya lagi ngeberesin, pura-pura tidur, pencet, gitu kan misalnya, beresin, terus diupload gitu kan. Atau kayak gini nih contohnya. Nih. Nah gitu ya. Kira-kira walaupun urutannya beda sama kita tadi, dia berurutan nggak? Kalau mau ganti spray, diganti dulu yang lama? Ganti nggak? Tuh. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun urutannya tetap harus ada step by stepnya. Tutorial masak mie instan, pakai saus padang misalnya. Kalian punya hack baru, diupload misalnya gitu. Diupload nggak urutannya? Pasti kepada, itu apa sih Umay resepnya, spill dong misalnya kayak gitu. Nah, produksi kan membuat konten. Ada lagi namanya diseminasi konten. Apa? Diseminasi konten. Apa? Diseminasi konten. Jadi kalian putuskan mau diupload di mana ya konten saya? Di Instagram kah? Di Facebook kah? Di TikTok kah? Kayak gitu. Nah, siapa yang follow IG Ispan? Saya. Pada pakai second account ya. Jadi, coba menurut kalian, Ispan udah semua konten di media sosial belum? Udah. Ya, di IG sudah? Sudah. Nah, seperti itu di Facebook juga sudah. Contohnya juga kayak nah ini nih. Jadi, Ispan itu produknya adalah tentang apa aja produksinya? Ada Day My Life? Ada. Ini tentang apa ini? Upacara. Terus ini apa nih? Tentang vlog kalian lagi masang bendera. Ini waktu ada kunjungan warteg yatim. Semuanya tersusun? Nah, untuk diseminasi kontennya berarti Isma memilih Instagram, TikTok, sama YouTube. Jadi dipilih platformnya, dipilih jenis media sosialnya. Seperti itu. Nah, habis itu jangan lupa juga
Ketika kita bikin konten, bisa didukung pakai bikin gambar-gambar yang lucu. Jadi produknya itu desainnya harus bagus, memperhatikan keseimbangan dan kontras. Terus menyebarkan informasi secara aman dan beretika. Boleh nggak misalnya Umay lagi pakai kerudung tutorial, pakai hijab ala ISPA, terus rambut Umay kelihatan, boleh nggak? Nah, gitu. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal-hal ISPAN itu tidak diizinkan, seperti itu. Jadi kembali lagi semuanya harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah. Literasi digital membantu kita menggunakan teknologi untuk membagikan solusi itu. Tadi kan komputasional ada berapa? 4. Dekomposisi. Pengenalan. Abstraksi. Terakhir, ketika kalian sudah berhasil berpikir secara seperti itu empat-empatnya, Miss jamin, Miss yakin kalian akan bijak dalam bermedia sosial. Karena semuanya sekarang tuh serba IG, serba TikTok, serba Facebook, dan lain sebagainya. Oke? Nah, Miss punya tugas nih buat kalian. Miss pengen kalian menulis di buku tentang rencana liburan. Jadi nanti ceritanya itu kalian mau liburan, misal Safira mau liburan ke Korea. Ini. Amin dong. Amin. Safira mau liburan ke Korea, apa yang harus disiapin Safira? Misalnya, di Korea kan lagi musim dingin, berarti apa yang harus disiapin? Shawl, jaket, boleh kayak gitu. Atau misalnya siapa? Azita mau berenang di Pakis. Apa yang harus disiapin? Bebek-bebekan, gila ya, pelampung gitu. Tadi yang terus gimana nih caranya ke apa sama nggak sih sama membereskan kamar, sama nggak? Sama ya, ibaratnya ada unsur empat-empatnya. Oke. Nah, terakhir ini ada sedikit game tentang kira-kira ini masuk berpikir komputasi nggak menurut kalian? Baju adanya di mana? Di mana? Nih yang dilipat masuknya kemana? Nah, oke. Itu pokoknya jadi ibaratnya di kotak-kotak lagi dekomposisi. Mungkin nggak baju yang dilipat digantung? Enggak. Tapi kalian pasti ada nih yang lemarinya berantakan nggak? Ada nggak yang gantungan malah disangkutin sejadah dong? Harus berpikir secara komputasional. Aduh, saya mau beresin lemari, berpikir secara komputasional. Oke, saya peta-petain dulu nih yang digantung gitu. Yang dilipat gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil diterapkanlah berpikir secara komputasional. Paham semua ya? Amin. Oke, coba ada yang mau coba game ini? Ada yang mau coba nggak? Ayo, nggak apa-apa. Boleh sini, Safira. Oke, tadi berpikir komputasional ada berapa? 4. Yang pertama? Dekomposisi, abstraksi, algoritma. Oke, semoga dihafalin ya. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Oh, udah coba sekarang Miss ceritanya mau ngomong. Kalian langsung sebutin ya. Ini yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Miss mau Miss mau bikin seblak Tapi Miss nggak bikin seblak, tapi Miss nggak mau pakai susu coklat, Miss nggak mau pakai seres, dan Miss nggak mau pakai nasi. Masuknya kemana? Abstraksi. Jadi membuang yang nggak penting. Gampang kan? Lagi.
Safina ceritanya mau berenang nih, mau berenang di mana? Berenang di mana? THB. Mau berenang di Transera dah, di Transera. Ngobak. Safina mau berenang nih gitu kan. Safina mau berenang, terus juga apa ya yang mesti dipersiapin sama Safina? Oh, ada sunscreen, ada baju berenang, ada ban renang. Maksudnya kemana? Oh, algoritma itu cara ngejalaninnya gitu ya. Kita sampai kepada bagian refleksi atau bagian dimana kita sedikit mundur ke tadi. Kira-kira menurut kalian pembelajaran yang tadi komputasional penting atau enggak? Penting. Kenapa penting? Untuk kehidupan sehari-hari. Buat ngerti, karena kan kedepannya semua akan serba internet, ya nggak? Yeah. Harus serba Google misalnya, harus serba wifi atau hotspot gitu. Jadi berpikir seperti itu sangat penting, terutama kalau kalian mau bikin game nanti kedepannya. Kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi, misalnya Nuri suka gambar, ya, terus Nuri nanti pengen buka punya aplikasi gambar, widih, amin gitu kan Nuri. Baru deh Nuri bikin tuh aplikasi. Nah nanti Nuri bikin dulu tuh pakai 4 itu dekomposisinya dulu. Nuri mau bikinnya aplikasinya kayak gimana? Mau aplikasi buat gambar doang, pakai krayon mau melukis, atau misalnya buat ngewarnain doang kah? Gitu. Terus nanti pas polanya itu buat anak kecil atau buat orang dewasa? Gitu. Terus misalnya kalau dari segi abstraksi apa yang nggak penting misalnya? Pakai musik nggak ya? Misalnya gitu. Atau misalnya bisa di-download nggak ya gitu. Nah algoritmanya apa harus dijalanin. Oh yaudah lah bismillah nih saya bisa bikin aplikasi ini gitu. Tapi menurut kalian pembelajaran tadi susah atau gampang? Yang susah apa? Matematika. Gitu. Jadi kedepannya diharapkan pembelajaran tadi itu ya, disebutnya materi codingka apa? Codingka itu coding plus kecerdasan artifisial. Itu bahasa Indonesia ya. Biasa tulisannya codingka. Nah si codingka ini, coding itu seperti biasa coding ya, bikin pemrograman. Tapi sebenarnya coding itu tidak sesulit itu guys. Itu yang tadi kalian pelajari itu coding. Main game itu tadi coding. Kalian bangun tidur sampai kalian ngafal terus tidur lagi itu namanya coding juga. Ibaratnya tersusun secara sistematis gitu. Kayaknya apa Miss? Kecerdasan artifisial atau AI dalam bahasa Inggris ya. Tahu kan AI? Nah iya nanti juga akan ada modul tentang AI juga. Kalian tinggal di sini Mayang, buatkan saya gambar yang ganteng cowok dengan hidung mancung mata belok misalnya gitu. Tring langsung jadi. Enak nggak kayak gitu? Enak kayak gitu. Bisa kayak gitu. Atau misalnya siapa? Asila. Buatkan saya foto saya lagi pakai gaun pengantin paling bagus di dunia. Kayak gitu. Jadi tuh semuanya bisa dibikin pakai AI. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau ada orang jahat bisa nggak memanfaatkan AI? Atau misalnya amit-amit ya misalnya Airin foto nih di IG, foto cicis gitu. Terus muka Airin dipakai buat misalnya pakai baju seksi, mukanya muka Airin, jahat nggak kayak gitu? Nah itu yang disebut dengan kejahatan cyber atau kejahatan di internet. Nanti juga itu kita bahas kayak gitu. Yang terpenting adalah bagaimana cara kalian menggunakan AI atau internet semaksimal mungkin gitu. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan masuk semua kotak kalian. Oke, cukup sekian. Silahkan kembali ke asrama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.